Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kelancaran rizki, dan pastinya disukseskan oleh Allah dunia dan akhiratnya. Amin, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk kembali menyelami perjalanan hidup Rasulullah dalam episode kita yang ke-19 Sirah Nabawiyah. Perjalanan hidup Rasulullah penuh dengan perjuangan, bukan hanya di medan perang, tapi juga dalam menghadapi fitnah dan cobaan yang datang dari dalam umatnya sendiri. Kali ini kita akan menyelami kisah yang penuh liku, perang, hasutan, dan fitnah. Semua saling berpadu dalam sejarah kelam yang menguji kesabaran dan keimanan. Di tengah perjuangan besar, umat Islam menghadapi ujian berat dalam perang Sobekan Kain dan perang Bani Mustalik. Namun yang lebih memilukan adalah fitnah yang datang dari seorang munafik, Abdullah bin Ubay, yang mencoba menumbuhkan keraguan di hati umat muslim dengan menyebarkan kebohongan yang sangat menyakitkan. Abdullah bin Ubay tidak hanya merencanakan untuk memecah belah umat Islam, tapi ia juga ikut mengangkat fitnah yang mengguncang, menuduh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berselingkuh, suatu tuduhan yang sangat kejam dan mencemarkan kehormatan beliau. Lalu bagaimana Rasulullah dan para sahabat menghadapi cobaan ini? Dan apa yang terjadi di balik fitnah yang menyakitkan ini? Di video kali ini kita akan membahas kisah penuh liku ini, mengungkap bagaimana fitnah bisa merobek keutuhan umat, dan bagaimana Rasulullah tetap teguh menjaga kehormatan Sayyidah Aisyah dan umatnya. Namun sebelum lanjut, dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya supaya channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Bismillah, kita mulai ceritanya. Setelah Bani Nadir diusir dari Madinah, suasana kota menjadi lebih tentram. Kaum muslimin merasa lega karena kini mereka dapat hidup dalam ketenangan dan keamanan. Kaum muhajirin pun semakin mandiri setelah mendapatkan tanah-tanah yang dibagikan kepada mereka. Dan hal ini membuat orang-orang Ansor turut bahagia. Namun hampir setahun berlalu sejak perang Uhud, dan Rasulullah masih mengingat ancaman Abu Sufyan yang diucapkan saat perang itu berakhir. Ini sebagai balasan atas perang Badar, sampai jumpa tahun depan. Begitu kata Abu Sufyan. Ucapan itu adalah tantangan untuk bertemu kembali di lembah Badar. Rasulullah SAW mewaspadai setiap gerakan Quraisy. Dan benar saja, tidak lama kemudian datang seorang utusan membawa pesan penting. Utusan Quraisy itu bernama Nu'aim bin Mas'ud. Ia tiba di Madinah dan mengabarkan, orang-orang Quraisy telah mengerahkan tentaranya dalam jumlah yang begitu besar dan tidak ada taranya dalam sejarah bangsa Arab. Tentara besar itu kini sudah bergerak ke lembah Badar. Mereka siap memerangi kalian sekaligus meluluh lantahkan kalian hingga tidak tersisa jika kalian berani pergi ke lembah Badar. Mendengar berita itu, banyak kaum muslimin menunjukkan keengganannya. Lebih baik kita abaikan saja tantangan itu. Akan tetapi Rasulullah SAW menjadi marah terhadap sikap lemah dan ingin mundur itu.
Rasulullah bahkan bersumpah bahwa beliau akan tetap pergi ke Badar walaupun seorang diri. Melihat kemarahan Rasulullah itu, lenyaplah rasa ragu dan takut di hati kaum muslimin. Mereka segera pulang ke rumah dan menyiapkan segala sesuatunya, bekal makanan, senjata, dan berpamitan kepada keluarga yang ditinggalkan. Setelah itu, 1.500 orang prajurit muslim di bawah komando Rasulullah langsung berangkat meninggalkan Madinah. Sebenarnya, Abu Sufyan sendiri enggan berperang pada tahun ini. Musim kering tengah mengganas. Harapan Abu Sufyan sebenarnya agar perang diadakan pada waktu lain saja. Namun, ia terlanjur melepaskan kata-kata tantangan pada perang Uhud akhir itu. Karena itu, ia tidak mungkin tidak berangkat memenuhi tantangannya sendiri. Hal itu akan membuat malu suku Quraisy di mata suku-suku Arab. Akhirnya, Abu Sufyan memutuskan untuk mengirim Nuaim masuk ke Madinah. Nuaim disuruhnya mengeluarkan kata-kata untuk menggertak kaum muslimin dan melemahkan semangat mereka. Walaupun demikian, Abu Sufyan tetap memimpin pasukan sebesar 2.000 orang. Mereka keluar dari Mekah tidak dengan semangat sebesar dahulu ketika menyongsong perang Uhud. Apalagi mereka juga mendengar bahwa kaum muslimin telah menanti mereka di lembah Badar dengan semangat tinggi. Syaja'ah adalah keberanian. Orang yang disebut berani adalah orang yang tidak gentar menghadapi bahaya dan menghindarkan bahaya yang lebih besar. Ia maju menghadapi kesulitan karena yakin bahwa di balik kesulitan itu akan lahir sebuah kebahagiaan. Setelah 2 hari perjalanan, pasukan Quraisy tiba di Zahran dan bermalam di Majannah, sebuah daerah dengan sumber air. Namun di sana hati Abu Sufyan semakin ragu. Ia mulai memikirkan kembali resiko berperang dengan kaum muslimin. Ketakutan menyelimuti dirinya dan pasukannya. Akhirnya Abu Sufyan mencari alasan untuk mundur. Ia berkata kepada para pemimpin Quraisy, "Saudara-saudaraku, sebaiknya kita bertempur saat musim subur, bukan sekarang di musim kering. Aku sendiri akan kembali ke Mekah, jadi sebaiknya kalian juga ikut pulang." Tidak ada yang menentang keputusan itu. Semua prajurit Quraisy pun setuju untuk kembali ke Mekah. Sementara itu, Rasulullah dan pasukan muslim tetap berada di Badar selama 8 hari, menunggu kedatangan kaum Quraisy. Selama masa penantian itu, kaum muslimin memanfaatkan waktu dengan berdagang, dan hasilnya sangat menguntungkan. Akhirnya mereka kembali ke Madinah dengan hati gembira karena Allah telah memberikan kemenangan tanpa pertumpahan darah. Seorang Arab pedalaman kemudian membawa kabar ini kepada sukunya. Berita mengejutkan, saudara-saudara. Orang-orang Quraisy mundur sebelum bertempur, sementara Muhammad dan pasukannya tetap menunggu mereka di Badar selama berhari-hari. Seorang lainnya meludah ke tanah dan berkata, "Pengecut, padahal mereka sudah mengalahkan Muhammad di Uhud. Jika begini terus, nasib orang-orang Mekah sudah bisa diramalkan dari sekarang." Dengan demikian, peristiwa ini menghapus kemenangan Quraisy di perang Uhud. Keputusan mereka untuk mundur tanpa bertempur membuat kehormatan mereka jatuh lebih dalam dibanding kekalahan mereka di perang Badar pertama. Meskipun kemenangan telah diraih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap waspada. Tidak lama setelah itu, terdengar kabar bahwa pasukan Bani Ghatafan dari Najd tengah bersiap menyerang Madinah dengan jumlah besar.
Rasulullah menyerahkan kepemimpinan Madinah kepada Abu Dzar Al-Ghifari, lalu berangkat bersama pasukannya secara diam-diam untuk menyergap musuh sebelum mereka sempat bersiap. Abu Musa Al-Asy'ari mengisahkan perang ini. Saat itu, setiap 6 orang di antara kami bergantian menaiki satu unta. Telapak kaki kami pecah-pecah, bahkan kuku-kuku saya copot. Kami membalut kaki kami dengan sobekan kain. Itulah sebabnya saya menyebut perang ini sebagai Dzatur Riqa atau perang sobekan kain. Sebanyak 400 sahabat yang dipimpin oleh Rasulullah berhasil melakukan serangan mendadak terhadap pasukan Bani Ghatafan di Nakhla. Allah menurunkan rasa takut di hati musuh yang jumlahnya jauh lebih besar, sehingga mereka lari tanpa perlawanan. Harta dan para wanita mereka ditinggalkan begitu saja untuk ditawan pasukan Muslim. Setelah kemenangan itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat bersiap menghadapi kemungkinan serangan balik. Dalam kondisi siaga, beliau memimpin sholat khauf, sholat dalam keadaan takut. Sebagian sahabat berbaris sholat bersama Rasulullah, sementara kelompok lainnya berjaga menghadap musuh. Setelah kelompok pertama menyelesaikan sebagian sholatnya, mereka bergantian dengan kelompok kedua, hingga semua selesai sholat dengan aman. Dalam pertempuran ini, 2 sahabat mendapatkan giliran berjaga di malam hari. Salah satunya dari Muhajirin yang melakukan sholat malam. Saat itu musuh memanahnya, tetapi ia tetap berdiri mencabut panahnya dan melanjutkan sholat. Hal ini terjadi hingga 3 kali. Ketika sahabat dari Ansor mengetahuinya, ia bertanya, "Mengapa kau tidak memberitahuku?" Sahabat Muhajirin menjawab, "Aku sedang membaca surat Al-Quran dan tidak ingin memutuskannya." Keberanian seperti ini menjadi bukti bahwa tidak ada sifat pengecut dalam kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Pengecut hanya akan menghambat ilmu, menjadikannya tidak bermanfaat, dan membuat seseorang takut untuk maju. Setelah kemenangan di Perang Badar kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para penyair muslimin menyebarkan syiar kemenangan dan melemahkan semangat Quraisy. Para penyair juga mencela Abu Sufyan dan pasukannya. Hal ini membuat sekutu Quraisy yang kuat, Bani Mustalik, sangat marah. Mereka adalah penguasa perdagangan yang kaya raya dan memiliki banyak budak. Mereka juga menjadikan Quraisy pemimpin mereka karena tinggal di sekitar Ka'bah, tempat berhala mereka diletakkan. Bani Mustalik mengutus penyair-penyair mereka untuk menghibur Abu Sufyan dengan mencaci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Pemimpin mereka Al-Haris mengajak suku-suku sekitar Laut Merah untuk bergabung membentuk pasukan. Al-Haris yang lebih cakap dalam perang dibanding Abu Sufyan ditunjuk sebagai panglima, dan bendera perang Quraisy pun diserahkan kepadanya. Rasulullah mengetahui rencana mereka untuk menyerang Madinah. Maka beliau meninjau wilayah musuh untuk menentukan strategi terbaik. Dan setelah bermusyawarah dengan para sahabat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan untuk menyambut pasukan musuh. Sebelum berangkat, Rasulullah mengundi di antara istri-istrinya siapa yang akan ikut dalam pertempuran. Akhirnya nama Sayyidah Aisyah keluar sebagai yang terpilih. Beliau pun diberi unta khusus untuk perjalanan tersebut. Dalam perang ini, penyair berperan penting dalam perang psikologis. Rasulullah pernah berkata kepada Hasan bin Sabit,
seorang penyair Muslim. Wahai Hasan, engkau berjuang melawan orang kafir, dan Jibril selalu bersamamu. Saat sahabatku bertempur dengan senjata, engkau bertempur dengan kata-katamu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan 1.500 pasukan Muslim untuk bergerak cepat, sehingga musuh kesulitan melacak keberadaan mereka. Di tempat yang telah ditentukan oleh Rasulullah, setelah meninjau pergerakan musuh, pasukan Muslim menyerang dengan kecepatan kilat. Pertempuran terjadi di medan terbuka. Hujan panah dari pasukan Muslim membuat barisan musuh tercerai-berai. Ketika pasukan utama Muslim tiba, mereka dengan mudah mengalahkan musuh. Pada akhir pertempuran, 200 prajurit Bani Mustalik tertawan. Sejumlah harta rampasan berupa unta, kuda, dan barang lainnya berhasil diperoleh. Al-Harits, pemimpin tertinggi musuh, tewas terkena panah. Putrinya Baroh juga menjadi tawanan. Para tawanan dan harta dibagikan kepada pasukan. Baroh menjadi bagian dari seorang Muslim yang miskin, yang lebih menginginkan tebusan daripada menjadikannya budak atau istri. Namun, Baroh tidak memiliki apapun untuk menebus dirinya. Ia pun mengadu kepada Rasulullah. Saya adalah putri Al-Harits, pemimpin Bani Mustalik. Orang yang menawan saya lebih menginginkan harta daripada menjadikannya saya istri atau budaknya. Bantulah saya untuk memerdekakan diri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpikir dalam-dalam. Jika Baroh dibebaskan dan kembali ke kaumnya, ada kemungkinan ia akan membangkitkan semangat balas dendam di antara mereka. Namun, dari wajahnya yang cerdas dan penuh keberanian, Rasulullah tahu bahwa Baroh bukanlah gadis biasa. Ia memiliki keteguhan dan kekuatan yang luar biasa. Apakah kamu mau jalan keluar yang lebih baik dari itu? Tanya Rasulullah. Apa itu? Jawab Baroh. Aku akan membayar uang tebusanmu lalu menikahimu. Baroh akhirnya setuju dan masuk Islam. Setelah menjadi istri Rasulullah, namanya diubah menjadi Juwairiyah. Pernikahan ini membawa berkah besar. Bani Mustalik yang sebelumnya sekutu Quraisy kini menjadi sekutu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka merasa terhormat karena putri mereka menjadi istri Nabi. Akibatnya banyak dari mereka yang akhirnya memeluk Islam. Setelah kemenangan gemilang itu, pasukan Muslim kembali menuju Madinah. Di Telaga Al-Muraisi, mereka berhenti sejenak untuk beristirahat dan memberi minum ternak. Di tempat itu terjadi pertengkaran antara Jahjah bin Sa'id Al-Ghifari, pelayan Sayyidina Umar bin Khattab, dan Sinan bin Warb Al-Juhani. Keduanya bertengkar hebat hingga Sinan berteriak memanggil kaumnya, "Wahai kaum Ansar!" Jahjah pun membalas dengan teriakan, "Wahai kaum Muhajirin!" Orang-orang mulai berdatangan, termasuk Abdullah bin Ubay. Dengan penuh amarah, ia berkata kepada orang-orang munafik di sekelilingnya, "Mereka Muhajirin hanya ingin menyaingi dan mengungguli kita di negeri kita sendiri. Demi Allah, kita ini seperti orang yang menggemukkan anjing, lalu anjing itu menerkamnya. Jika kita kembali ke Madinah, pasti orang yang mulia atau Ansar akan mengusir orang yang hina atau Muhajirin." Sa'id bin Arqam yang mendengar ucapan berbahaya ini segera melaporkannya kepada Rasulullah. Dan mendengar hal tersebut, Sayyidina Umar bin Khattab berkata, "Wahai Rasulullah, perintahkan Abbad bin Bishr untuk membunuh Abdullah bin Ubay." Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab,
Bagaimana jika nanti orang-orang mengatakan bahwa Muhammad membunuh sahabatnya sendiri? Tidak, aku tidak akan membunuhnya. Sebagai tanggapan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera memerintahkan pasukan Muslim untuk berangkat kembali ke Madinah tanpa menunda waktu. Meskipun terkejut karena belum cukup beristirahat, kaum muslimin segera mematuhi perintah tersebut. Hari itu, Rasulullah dan pasukan berjalan terus, bahkan melewati malam hingga keesokan harinya. Ketika akhirnya Rasulullah memerintahkan pasukan untuk beristirahat, semua orang tertidur karena kelelahan. Taktik ini sengaja dilakukan oleh Rasulullah agar pasukan kelelahan dan melupakan hasutan Abdullah bin Ubay yang mencoba memecah belah mereka. Saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya dalam surat Al-Munafikun. Mereka berkata, sesungguhnya jika kita telah kembali ke Madinah, orang yang mulia pasti akan mengusir orang-orang yang hina. Padahal kemuliaan itu hanyalah bagi Allah, bagi Rasul-Nya, dan bagi orang-orang beriman. Tetapi orang-orang munafik itu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Munafikun ayat 8. Demikianlah bagaimana kebijaksanaan Rasulullah dalam menghadapi fitnah dan bagaimana Islam semakin berkembang melalui strategi yang penuh hikmah. Subhanallah. Setibanya di Madinah, putra Abdullah bin Ubay yang juga bernama Abdullah menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, panggil Abdullah. Saya mendengar bahwa Tuan ingin membunuh ayahku. Jika benar, izinkan aku melakukannya sendiri. Demi Allah, tidak ada orang dari suku Khazraj yang lebih berbakti kepada orang tuanya selain aku. Aku khawatir jika orang lain yang melakukannya, jiwaku tidak akan sanggup melihatnya, dan aku malah membunuh orang itu, yang berarti aku membunuh seorang mukmin karena seorang kafir, dan aku akan menjadi penghuni neraka. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan penuh kebijaksanaan, tidak, kita akan tetap bersikap lembut dan berbuat baik kepadanya selama dia masih hidup bersama kita. Dan setelah kejadian itu, Abdullah bin Ubay kehilangan pengaruhnya. Setiap kali ia berbicara, kaumnya sendiri menentangnya. Melihat keadaan ini, Rasulullah tersenyum dan berkata kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Bagaimana menurutmu sekarang, wahai Umar? Seandainya aku membunuhnya pada hari engkau menyarankannya, pasti akan timbul kegaduhan. Tetapi sekarang, jika aku memerintahkan pembunuhannya, apakah engkau akan tetap melakukannya?" Umar pun mengetahui kebijaksanaan Rasulullah dan berkata, "Demi Allah, kini aku menyadari bahwa keputusanmu jauh lebih berkah daripada pendapatku." Dalam perjalanan pulang ke Madinah setelah perang melawan Bani Mustalik, terjadilah suatu peristiwa yang mengguncang hati Rasulullah. Kejadian ini menimpa Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidah Aisyah menuturkan, setelah peperangan selesai, Rasulullah memerintahkan kami untuk segera berangkat pada malam hari. Ketika semua orang sibuk bersiap-siap, aku keluar untuk buang hajat. Ketika kembali, aku menyadari kalungku telah hilang. Aku pun kembali ke tempat tadi untuk mencarinya dan berhasil menemukannya. Namun, saat aku mencari kalung, para sahabat yang bertugas menyiapkan untaku mengira bahwa aku sudah berada di dalam haudaj. Mereka mengangkat haudaj, memasangnya di atas unta, lalu berangkat tanpa menyadari bahwa
Aku tertinggal. Ketika aku kembali ke perkemahan, aku tidak menemukan seorang pun. Semua sudah pergi. Aku pun berbaring di tempat itu dengan berselimutkan jilbab, berharap mereka akan menyadari kehilanganku dan kembali mencariku. Tiba-tiba seorang sahabat yang bernama Safwan bin Mu'attal yang berasal dari barisan paling belakang melihatku. Ia mengenaliku karena sudah pernah melihatku sebelum hijab diwajibkan. Ketika melihatku, ia berkata, "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un," istri Rasulullah. Aku terbangun mendengar ucapannya. Aku segera menutupi diri dengan jilbabku. Demi Allah, aku tidak mendengar satu kata pun darinya selain itu. Ia lalu menurunkan untanya, mendekatkannya kepadaku, dan aku naik ke atasnya. Tanpa berkata apapun, ia menuntun untanya hingga kami sampai di Nahri Ad-Dahirah, tempat pasukan Rasulullah beristirahat. Disinilah fitnah mulai tersebar. Abdullah bin Ubay bin Salul, sang munafik, menyebarkan rumor. "Lihat, mengapa istri Rasulullah berjalan bersama seorang lelaki yang bukan mahramnya? Mungkinkah ada sesuatu di antara mereka?" Begitulah kata Abdullah bin Ubay. Berita ini menyebar dengan sangat cepat. Bahkan beberapa kaum muslimin mulai mempercayainya. Namun Sayyidah Aisyah sendiri tidak mengetahuinya karena ia jatuh sakit begitu tiba di Madinah. Sayyidah Aisyah menuturkan, "Setibanya di Madinah, aku sakit selama sebulan. Saat itu, aku belum mendengar apapun tentang fitnah tersebut. Aku hanya merasa ada sesuatu yang berbeda dari sikap Rasulullah. Jika biasanya beliau penuh kelembutan saat aku sakit, kali ini beliau hanya datang, mengucapkan salam, dan bertanya singkat, 'Bagaimana keadaanmu?' Lalu beliau pergi. Aku merasa ada yang aneh, tapi aku tidak tahu apa penyebabnya. Suatu malam, aku keluar bersama Ummu Mastah untuk membuang hajat. Saat kami berjalan pulang, Ummu Mastah tersandung dan tanpa sadar berkata, 'Celakalah Mastah.' Aku menegurnya, 'Alangkah buruknya ucapanmu terhadap seseorang yang ikut dalam perang Badar.' Namun ia menjawab, 'Tidakkah engkau mendengar apa yang dikatakannya?' Ia pun menceritakan fitnah yang tersebar tentangku. Mendengar itu, aku semakin sakit dan menangis semalaman tanpa henti. Ketika fitnah semakin menyebar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta pendapat kepada para sahabatnya. 'Wahai Rasulullah, istri-istrimu adalah keluargamu. Kami tidak mengetahui tentang mereka kecuali kebaikan,' jawab mereka. Kemudian Rasulullah memanggil Barirah, pelayan Sayyidah Aisyah, dan bertanya, 'Apakah kamu melihat sesuatu yang mencurigakan dari Aisyah?' Barirah menjawab, 'Demi Allah, aku tidak mengetahui apapun, kecuali bahwa ia adalah orang yang sangat baik.' Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke mimbar dan menyampaikan sesuatu kepada para sahabatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 'Wahai kaum muslimin, siapa yang akan membelaku dari laki-laki yang telah menyakiti keluargaku dengan menyebarkan berita bohong? Demi Allah, aku tidak mengetahui dari keluargaku kecuali yang baik. Sesungguhnya mereka, orang-orang yang menyebarkan berita bohong itu, telah menyebut nama seorang laki-laki, yaitu Safwan, yang aku tidak mengenal, yaitu kecuali sebagai orang yang baik.' Berita bohong tersebut telah menyakiti hati Rasulullah dan keluarganya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang mengunjungi Sayyidah Aisyah.
yang saat itu memang sedang dirawat di rumah orang tuanya. Sayyidah Aisyah menuturkan, kemudian Rasulullah datang ke rumahku. Saat itu ayah ibuku berada di rumah. Ayah ibuku menyangka bahwa tangisku telah menghancur luluhkan hatiku. Sejak tersiar kabar berita bohong itu, Rasulullah tidak pernah duduk di sisiku selama sebulan. Dia tidak mendapatkan wahyu tentang diriku. Ketika duduk, Rasulullah membaca puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu bersabda, "Ya Aisyah, aku telah mendengar mengenai apa yang dibicarakan orang-orang tentang dirimu. Jika engkau tidak bersalah, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan membebaskan dirimu. Jika engkau telah melakukan dosa, minta ampunlah kepada Allah dan bertobatlah kepadanya." Selesai Rasulullah mengucapkan itu, tanpa kurasakan air mataku bertambah bercucuran. Kemudian aku katakan kepada ayahku, "Ayah, berilah jawaban kepada Rasulullah mengenai diriku." Ayahku menjawab, "Demi Allah, aku tidak tahu bagaimana harus menjawab." Aku katakan pula kepada ibuku, "Ibuku, berilah jawaban mengenai diriku." Dia pun menjawab, "Demi Allah, aku tidak tahu bagaimana harus menjawab." Lalu aku berkata, "Demi Allah, sesungguhnya kalian telah mendengarkan itu, sehingga kalian telah membenarkannya. Jika aku katakan kepada kalian bahwa aku tidak bersalah, Allah Maha mengetahui bahwa aku tidak bersalah, pasti kalian akan membenarkan aku. Demi Allah, aku tidak menemukan perumpamaan untuk diriku dan kalian, kecuali sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Sebaiknya aku bersabar kepada Allah sajalah. Aku mohon pertolongan atas apa yang kalian lukiskan." Air mata Abu Bakar pun mengalir ketika putrinya difitnah. Beliau berkata, "Demi Allah, belum pernah disebut-sebut ada persoalan semacam ini pada masa jahiliyah. Padahal ketika itu orang tidak menyembah Allah. Tetapi sekarang pada masa memancarkan sinar kemuliaan Islam, orang-orang mengabarkan berita bohong seperti ini kepada keluarga kita." Setelah itu, aku berbaring dalam keadaan lemah. Dan tiba-tiba Rasulullah juga tampak melemah, karena Allah sedang menurunkan wahyunya. Keringat bercucuran dari dahi beliau, karena beratnya wahyu yang diturunkan. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu mengira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu. Bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu, baginya azab yang besar. Quran Surat An-Nur ayat 11. Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu, orang-orang mukmin dan mukminat tidak berprasangka baik terhadap diri mereka sendiri? Dan mengapa tidak berkata, ini adalah suatu berita bohong yang nyata? Quran Surat An-Nur ayat 12. Mengapa mereka yang menuduh itu tidak mendatangkan 4 orang saksi atas berita bohong itu? Oleh karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi, maka mereka itulah pada sisi Allah orang-orang yang dusta. Quran Surat An-Nur ayat 13. Sekiranya tidak ada karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu semua di dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang besar karena pembicaraan kamu tentang berita bohong itu. Quran Surat An-Nur ayat 14. Ingatlah di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit juga, dan kamu menganggapnya suatu yang ringan saja, padahal dia pada sisi Allah adalah besar. Quran Surat An-Nur ayat 15.
Dan mengapa kamu tidak berkata di waktu mendengar berita bohong itu, sekali-kali tidaklah pantas bagi kita memperkatakan ini, Maha suci Engkau, ya Tuhan kami. Ini adalah dusta yang besar. Quran Surat An-Nur ayat 16. Allah memperingatkan kamu agar jangan kembali berbuat yang seperti itu selama-lamanya jika kamu orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nur ayat 17. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu, dan Allah mengetahui lagi Maha Bijaksana. Quran Surat An-Nur ayat 18. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat An-Nur ayat 19. Dan sekiranya tidak karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu semua, dan Allah Maha Penyantun dan Maha Penyayang, niscaya kamu akan ditimpa azab yang besar. Quran Surat An-Nur ayat 20. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya setan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan yang mungkar. Sekiranya tidak karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorang pun dari kamu bersih dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Quran Surat An-Nur ayat 21. Setelah menerima wahyu, Rasulullah SAW memandang Sayyidah Aisyah dengan tersenyum sambil bersabda, "Bergembiralah ya Aisyah, sesungguhnya Allah telah membebaskan kamu." Sahabat lain menyarankan, berdiri dan berterima kasihlah kepada Rasulullah. Sayyidah Aisyah menjawab, "Tidak, demi Allah, aku tidak akan berterima kasih kepada Rasulullah, sebab aku tidak akan memuji siapapun kecuali Allah, karena dialah yang menurunkan pembebasanku." Sebelum peristiwa itu, Abu Bakar Asy-Shiddiq membiayai Mastah karena kekerabatannya dan kemiskinannya. Namun setelah peristiwa itu, Abu Bakar berkata, "Demi Allah, saya tidak akan membayarnya lagi karena ucapannya kepada Aisyah." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya. Mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surat An-Nur ayat 22. Mendengar firman itu, Abu Bakar Asy-Shiddiq berkata, "Demi Allah, sungguh aku ingin mendapat ampunan Allah." Setelah itu, ia kembali membiayai Mastah. Sementara itu Rasulullah segera membacakan firman Allah itu kepada kaum muslimin. Para penyebar fitnah yaitu Mastah bin Utsasah, Hasan bin Sabit, dan Hamah bin Jahsi dihukum dad atau didenda sebanyak 80 kali cambukan. Subhanallah, betapa berat ujian yang dihadapi Rasulullah dan para sahabatnya. Fitnah dan hasutan datang dari dalam, bahkan dari orang yang mengaku bagian dari umat Islam. Namun hati mereka penuh kebencian dan kedengkian. Tapi Rasulullah SAW tidak pernah terjatuh dalam kebohongan itu. Dengan kesabaran dan kebijaksanaan, beliau mengajarkan kita bagaimana menghadapi fitnah yang datang dari luar maupun dari dalam. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha yang dituduh dengan fitnah besar, tetapi dijaga kehormatannya oleh Allah, dan akhirnya membuktikan kebersihannya kepada dunia. Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga kehormatan dan menghindari prasangka buruk, serta keutamaan sabar
dalam menghadapi segala cobaan. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari kisah ini untuk lebih bijaksana dalam berbicara dan lebih berhati-hati dalam menilai dan lebih kuat dalam menjaga keimanan. Jika ada kesalahan dalam penyampaian kisah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami hanya berusaha menyampaikan dengan niat yang baik. Namun, tentu saja setiap kekurangan adalah milik kita. Terima kasih telah menyaksikan episode kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar semakin banyak yang bisa mengambil hikmah dari perjalanan hidup Rasulullah SAW.